mix-nya. Dan apakah itu menjadi justru kekuatan atau hambatan? Karena kan pasti harus adaptasi lagi dengan gameplay masing-masing. Jelasnya bisa jadi kekuatan sih kalau aku bisa bilang ya. Karena mereka dengan mix and match juga, ini lawan nggak bisa beradaptasi ya. Diharapkan lah, lawan sulit untuk bisa beradaptasi. Jadi ini memang tergantung dari bagaimana kesiapan dari lawan EVOS Legends nanti. Seberapa cepat mereka bisa beradaptasi dan terbukti. Gigfam bisa adaptasi cepat. Early game KDR yang tadi sudah di-mention. Di early game mungkin bisa kalah KDR-nya, tapi di late game yang eksekusi mereka bagus banget. Yap, oke. Tapi dengan adanya substitution ya yang muncul, perubahan dari gold laner yang akan dibawakan juga, kita langsung move on ke draft ban and pick di game yang kedua dengan adanya Joy dan Angela yang sudah ditutup. Dan Yves masih menjadi satu sosok yang mengerikan untuk zaman sekarang ya, karena banyak lagi utility jungler yang jalan kaki kan. Saya utility jungler, kalau aku ngelihatnya ya, Valir punya potensi besar banget sih. Wow. Buat dipakai ya, 3 badan ketemu Valir itu udah. Walaupun sebenarnya udah sempat muncul ya di season 12 ini. Betul. Cuman masih belum ada hasil yang maksimal. Ya. Tapi Aha. sepertinya kita tidak sadar kalau kita juga kedatangan sosok mantan juara ISF EXP laner. Welcome to MPL Arena Psychots. Ya, semua langsung nengok ke arah belakang. Nah, itu. Buat kalian semua yang cari di mana, halo Psychots, welcome to MPL Arena. Buat kamera ya kan. Wah, ini sosok yang juga benar-benar harus dinotis loh. Benar. Dan tadi juga sempat ke-shoot ya di mini kameranya juga, tapi Langsung kabur dia sekarang. langsung kabur, langsung kabur. Lari. Tapi untuk banning lagi nih dari sisi EVOS Legends, Fanny mereka ban karena ya ada potensial untuk first pick ya dari Betul. Nile. Ya. Karena juga cukup tajam ya, I am the dengan power semua of light incarnate. assassin dia kaca di ban. Ada apa nih? Ada apa? Cloud-nya mungkin bisa diambil first pick kah? Dari Cloudera? Cloudera. Karena kemarin juga ini ada tipikal permainan dari Cloud yang berbeda lagi nih di tangan dari Kadera. Ya. Tapi perebutannya mungkin ke arah Valentina kah? Mungkin atau ke arah Ada- EXP lanernya kah? Sebenarnya kalau Valentina di first pick lawan bisa Kadita dong. Karena Iya. Kadita belum di ban kan. Iya. Oh iya, Masih ada Kaditanya. Kadita. Atau gak gentar juga Faramis lagi juga kan tadi nggak ngebuat Iya, dari betul. Aboy jadi Takut gitu. tutup Betul. kan ke arah Faramisnya. Dan kayaknya mungkin ke arah Cloud nih yang bisa jadi satu perebutan sekarang. Wih ini Kadita dilepas nih. Karena menurut gua Kadita tuh bisa jadi beberapa. Enggak. Tidak. Nah, makanya Tidak. kayaknya enggak deh Bung. Dia dilepas nih. Powernya tuh banyak gitu loh. Lo mau main mahal, lo mau Mahal. taruh di mana? Ya, tapi sekarang Nge-gate-nya oke, ngebetnya juga oke. ya, ada beberapa yang lepas sekarang. Seperti di game pertama hilang Novaria ini terbuka sekarang. Untuk bisa dipakai. Karena bandnya Kaja juga nih seperti menunjukkan kalau bakal ada satu hero licin yang bakal dipakai oleh Gigfam. Atau kalau enggak, mereka bisa ambil Franco-nya nanti. Jadi suppress mereka sudah amankan. Yap, seperti Lancelot Iya. mungkin ya yang akan bisa dibawakan sebagai satu comfort pick dari Nile-nya juga. Dan satu yang akan langsung diamankan oleh Gigfam. Apakah ada prioritas ke arah Cloud atau justru nih bakal nge-secure ke arah hero nyaman? Terizla pun masih terbuka ya. Betul. Ada Idit juga yang tadi bagaimana value bisa in me. membuka perubahan, tapi should. ternyata Fredrin-nya nih yang justru diamankan terlebih dahulu. Lagi dan lagi power of Redrin dari Nile yang mungkin kalau bisa kita bilang agak cukup kontradiksi dengan permainan Nile dan power of assassinnya. Cuma dengan break 2 minggu mungkin ada sedikit perubahan kayaknya. Just lebih ke adaptasi untuk menyesuaikan kebutuhan tim mungkin ya. Jadi kayak lebih diredam gak sih birahinya Nile ini? Loh iya karena dia bener-bener insting assassinnya tuh tinggi banget. Insting pembunuh ya. Insting membunuhnya tinggi banget, Pung. Ketika dia pakai assassin, bahkan dia pernah tuker satu loh. Lancelotnya inget ya yang di awalnya dia? Gerakannya tuh jadi ngeri ya, maksudnya kayak high risk high reward. High risk, high reward. Nah sekarang loh dibikin low risk gitu loh. Walaupun masih low reward. Yap. Ya, tapi ada Lancelot yang diambil yang bakal cukup aman ya. Kalau melihat Kaca yang sudah di ban. Tapi masih ada satu hero lagi yang bisa melakukan lock. Masih ada Franco, jelas salah satu hero power, hero pegangan untuk Baloy. Oke. Ul, seperti biasa Ul. Oke. Dalam kamus PMKB halaman 19 ya kan, nomor 2. Lancelot Fredrin. Kembali lagi, Lancelot secara kamus ini tercounter natural oleh Fredrin. Ya, tapi secara di lapangan di Lane of Dawn, Lancelot menang level jauh dibandingkan dengan Fredrin. Tapi ketika udah berada di benang level, mereka harusnya bisa dipegang di arah mid atau late gamenya. Dan hanya sosok Van yang sementara ini berjalan dengan lancar antara Lancelot dan Fredrin. Oke.
Yang sebenarnya kalau misalkan melihat dari menang level di awal cukup setuju ya dengan adanya mobilitas, Yap. apalagi dia juga punya damage lebih besar. Namun di saat kontes-kontes nantinya ya kan, dari Fredrin kan dia punya energy eruption, dia punya adanya sedikit sisi power untuk bisa menghentikan laju dari Let's itu sendiri. Dan ternyata nggak ada Franco, lebih secure lagi ke arah Ruby. Ya berarti main efek sisi besar ya. Atau juga, Multi-target. yes multi target dan juga untuk bisa inisiasi kagetan kan. I'm Minded juga bisa ditarik dengan flicker. Seperti tadi, waktu mereka dapetin Dova. Kaget banget sih. Itu bener-bener langsung ada di tengah-tengah tim fight Dova. It's our showtime. Wow, dan ternyata Cloud yang ditutup justru ya oleh EVOS Legends dan Valentina yang udah diamankan untuk Apoy Gord. Wow. Ini kayaknya mereka udah mulai mengantisipasi munculnya fleksibilitas dari mid lane untuk EVOS Legends. Nah, Iya, atau mungkin Setuju. dengan ini, Gord juga bisa untuk mengantisipasi hero yang jalan. Ya kan, yang mobilitasnya memang ya udahlah dashnya minimalis, bisa dipatahkan dengan efek slow kan. Ya, Mystic Gush, true damage. through damage juga. Belum lagi kan, oh damage dia bener-bener perih gitu loh. Ya, apalagi ini kan juga udah terbilang lagi ada 3 hero melee range lagi ya Iya. sebenarnya untuk Geek Fam itu sendiri. Dan kalau ngelihat dari gold lanernya memang masih belum sama-sama diamankan. Aku mengingat adanya performa yang gemilang juga dari Brans dengan Clean. Clean, ya Ah. betul. Ya sempat sih dia menggunakan clean ya. Dan Brody itu nggak sini? bisa dominan banget waktu dia pakai Iya. clean itu. Tapi gue lebih suka Benkara Brody sih untuk saat ini ya. Saya kalau Brody sebenarnya bisa dilawan Ruby Fredrin enggak? Karena bisa ditarik kan. Lagi-lagi jadi Ruby jadi patokan kita sekarang. Oke. Karena Ruby-nya di sini selain bisa ngasih damage bisa memberikan umpan yang bagus buat teman-teman yang lain. Dan bahkan kalau kita melihat ya secara keseluruhan mungkin Geek Fam mereka lebih punya potensi loh untuk ngebawain Brody. Yap. Dan ini mungkin bakal tutup Beatrix-nya nggak sih? Beatrix juga bisa. Dan ternyata Bruno-nya, ini Wow. Beatrix bisa banget diambil. Tapi setuju sih, Bruno early kayak tadi tuh agak cukup haram ya. Karena poking damage, dia nggak stuck-nya itu sih, dia ngandelin stuck-nya itu yang bikin secara nggak langsung dia punya power tinggi. Power betul di early game apalagi ya. Jadi teringat tuh zaman-zaman dulu tuh ya Bruno stacknya cuma 5 kan. Turtle juga di solo bisa tuh dulu. Cewek tuh dulu yang suka main Bruno. Cewek. Skylar juga. Iya, awal-awal tuh pas dia baru muncul ke MPL kan Bruno Granger tuh dulu tuh. Ya. Zamannya hyper carry kan. Nova. Oke. Novaria yang tadi sempat masuk ke deretan prioritas band sekarang justru tidak diamankan di 3 pick pertamanya. Dan ini juga masih terlihat berarti ini akan ada Novaria mid lane harusnya ya. Iya, sama aku juga mikir gitu sih Iya. harusnya. Tapi kalau dia mau paksa edit di mid juga boleh sih. Oke, dan 2 yang akan langsung diamankan oleh Geek Fam. Gold lanernya Bisa Beatrix lagi. Beatrix lagi bisa didinai karena kalau Beatrixnya juga jatuh nanti ke tangan dari sisi EVOS Legends itu makin enak lagi kan combo Novaria Beatrix, Beatrix, ya serangan bener. jarak jauh. Kayaknya mau gak mau memang dipaksa gak sih buat mainin. Oke ambil aja Beatrixnya. ya. Diarahkan ya. Dia Diarahkan sama ke sana. Brody. Karena kalau Brody sih dipegang sama ini ya, enak carry sih kalau gua. Tapi kalau dia mau Brody juga boleh. Cuma kalau Beatrix lihat performa yang pertama masih Iritel. oke lah ya. Iritel. Oh, Iritel. Ya, oke. Keputusan yang tepat sih. Diikat kakinya masih bisa loncat, Yep. masih bisa dihindari. Ya, kalau ngomongin dari segi power, ini yang mungkin harus diperhatikan adalah di look sih. Aku melihat beberapa belakangan ini look dengan Arnold. Arlotnya masih berada di posisi win rate yang tidak cukup baik. Oke, masih cukup ada rapor merah lah ya. Rapor untuk merah. penggunaan dari Arnoldnya sendiri. Cuman sekarang kita akan melihat satu gold laner yang akan dibawakan oleh EVOS Legends. Akan seperti apa? Mau ada Beatrix, masih ada Brody juga. Bahkan Clean ini masih terbuka dan ternyata Ixia! Akhirnya Omawa setelah Ixia! tadi di MPL PH setelah keluar, your wishes come true. Akhirnya. Baru tadi diomongin. Baru Baru diomongin tadi tadi ya. omongin. Oke selamat datang Ixia. Ke MPL ID season yang ke-12 hero baru yang mungkin ini orang-orang ngelihatnya oke lah ini hero risky banget. Tapi high risk high reward. Salah satu hero yang selalu bisa menangin lane-nya kalau berani ngepoke. Karena tiap kali dia memberikan 3 damage, dia bakal dapetin lifesteal juga. Alright. Tapi apakah ini tadi banyak debut hari ini ya? Debut Doma, debut Ixia juga. Apakah tapi debut yang ini akan berbuah manis? Karena EVOS Legends mereka harus bisa menyamakan keadaan terlebih dahulu untuk di game yang kedua. Yap. High risk sih, bener-bener high risk karena escape-nya pasti jelas. Hanya akan mengandalkan Quantum Charge, nextnya mungkin Wind of Nature, dan juga dengan Flicker.
Dan dari komposisinya ada Ruby yang bisa mengagetkan lagi dan lagi ya. Kalau ada Ruby, ada I'm Offended, ini jelas. Positioning harus bagus. Dan semua marksman dengan positioningnya. Ini berbahaya banget, apalagi ketemu dengan Iritel yang bisa tiba-tiba melompat, punya heavy crossbow dan gak ada item defense. Ini berbahaya nanti untuk marksman Ixia. Yep, dan ya dependen banget sama battle spell yang dibawa juga ya. Tapi ini dia, Abang Psychots. Wede, Abang Psychots ya kan akhirnya menonton langsung dan buat kalian semua, kita akan menyaksikan apakah balas dendam dari leg pertama terjadi atau bahkan Tas lagi-lagi membawa game ini ke game yang ketiga. So, FPL Arena berikan tepuk tangan kalian! Oke, masih ramai pastinya karena ini masih menjadi match point untuk teman-teman dari GigFam. Dan lihat bagaimana teror yang sudah dilakukan oleh Krite menuju ke arah Baloyski. Ya, di early game dimana memang untuk mungkin posisi farmingan ya, ini tetap lah dengan tempo permainan sama bakal dibawakan oleh kedua tim ini. Cuman dari sisi Force Legends mereka bisa bermain dengan jauh lebih agresif karena mereka memiliki edit. Yang dimana Edit ini bisa jadi initiator, bisa jadi counter initiator bahkan ya dengan Primal Red-nya. Tapi sekarang EVOS Legends yang justru nggak mau ngasih kendor serangannya, mereka udah mulai crossing dengan adanya ini teror lagi dari Krite. Tapi emblemnya nih Om yang bisa kita lihat untuk Ixi ada Swift di sana. Ya, attack speed ya yang memang biasanya diandalkan oleh Ixia karena untuk di patch yang terbaru ini attack speednya dia dikurangin juga. Tapi dengan emblem yang sama dibawakan oleh kedua marksman menggunakan assassin. Jadi memang mereka akan mengincar penetration early damage di awal-awal. Oke, dengan Tenacity juga ya setidaknya karena dia nggak punya escape tools lagi. Ya setidaknya dia harus punya sustain yang lebih tinggi. Tenacity ya oke lah membantu banget sih untuk di early game ya apalagi. Dan di awal-awal seperti biasa masih dengan saling fokus satu sama lain juga. Belum terlihat ada tanda sebenarnya siapa yang akan mendapatkan first blood sejauh ini. Sampai di Turtle sih. Sampai di Turtle ini akan ada first blood harusnya. Sama-sama nggak mau ngelepas, tapi lihat Tas di sana. Bermain dengan manis dan cantik dan bahkan Aboy bersama dengan Luka akhirnya level 4 sih harusnya kalau sekarang. Harusnya mereka sudah level 4 dan mereka harusnya udah bisa teamfight agak cukup adil dibandingkan game yang pertama. Game pertama dari Aboy itu masih level 3 tadi. Nah ini sekarang game kedua dia udah level 4. Maka coba dipaksa Aboy. Flicker telah dikeluarkan. First blood terjadi. I'm offended again from Baloyski ini loh. Yap, dan itu ngebuat akhirnya dari EVOS Legends nampaknya akan coba merelakan dulu kah Turtle-nya karena mereka hanya bertahan dengan 4 pemain saja. Dan bagaimana Aboy-nya? Ini ngasih banget pressure kepada 3 pemain dari EVOS Legends. Oke, ini seperti yang sudah kita bahas sebelumnya Aboy. Walaupun terlihat tidak kasat mata, tapi Aboy itu pemegang peran penting dalam mix play yang mereka buat saat ini. Dan bahkan ada Astral Echo telah keluar. Para pasukan dari EVOS Legends stay by on position. Baloyski berada di garis depan. Luka is coming up dan ternyata minus plus for nothing. Tapi mereka masih bisa mendapatkan satu point kill. Slavy akan menjadi pilihan utama. Tas, recall di depan sana. Apres Ward menjadi dari Anda Flicker tapi lihat. Tas masuk ke dalam team fight. Terperangkap dengan sound. Dan dengan dia eruption membuat Tas harus hilang. Itu dia yang sempat kita bahas dalam kamus PMKB halaman 19. Di mana Fredrin secara tidak langsung berada dengan counter naturalnya atas Lancelot. Ya, dan ini menjadi keuntungan besar untuk GigFam. Bagaimana mereka dapetin 4 poin pick off plus sekarang free Turtle lagi Om. Ya dan juga tadi pergerakan dari Kadera sebenarnya yang dia meninggalkan lane dia karena dia tahu oke Ixia nggak punya mobilitas untuk bisa mengejar dia. Dan Iritel aja bisa langsung ada di mid lane. Nael is coming up. Ada retribusi yang akan coba terjadi dan bahkan Tas berhasil mendapatkan retribusinya. Balas akan terperangkap. Satu point kill akhirnya didapatkan EVOS Legends. Memecahkan telur mereka yang terlalu dipaksakan GigFam atas purple buff dari seorang Tas. Ya, dan purple buff-nya masih bisa diamanin juga sama Tasnya ya. Cuman yang perlu dihindari sama EVOS Legends dari tadi adalah serangan kejut yang terjadi bukan cuma dari Ruby-nya Om. Itu tadi Luka juga udah ikut fight walaupun final slice udah kena nerf tapi masih cepet juga ya. Masih bisa memang, masih bisa dipakai ya. Semuanya dan ya sekali lagi dengan banyaknya sisi yang dimiliki oleh GigFam. Tercatat ya jelas ini udah ada 3 yang pasti lah. Dengan Ruby, dengan Arlott dan bahkan dengan Fredrin juga. Jadi objektif bisa dimainkan oleh GigFam. Sedangkan EVOS Legends kalau memang mereka merasa mereka kalah dari kontes objektif, mereka bisa split atau mencoba untuk membuat Tas dapat item terlebih dahulu. Dan sekarang nampaknya dari EVOS Legends juga masih ya melakukan farming-farming dulu seperti apa yang tadi Om bilang juga. Dan ini yang nantinya membuat dari backline dari sisi GigFam akan terancam. Tapi rotasinya bakal cepet banget nih, sekarang udah ke bawah lagi aja. Oke, tapi di depan sana Brans masih dengan Star Helix yang menutup pergerakan dari seorang Nile.
Nael tidak terlalu terburu-buru untuk menangkap Brans. Memang bisa dibilang, Brans ini udah cocok banget pakai sosok Ixia. Kenapa? Brans kan bermainnya positioning. Betul. Ixia ini hero-hero positioning. Dia backline. Tapi ya kalau Ixia ini butuh enabler juga sebenarnya di depan ya. Kayak dia butuh satu orang yang nahan badan. Jadi ini nanti untuk full barrage-nya bisa masuk deh. Terbuka sangat besar, Pasang menjadi pilihan utama. Lihat damage yang diberikan terlalu besar, Flicker bahkan untuk defensif. Tas bermain dengan sangat baik. Dengan adanya Nile, tidak ada Uprise Ward, ini sangat kuat untuk EVOS Legends bisa memaksa team fight kembali. Dengan adanya terlalu banyak short kill yang keluar di arah bottom lane, Funstrong tidak ada Flicker. Dan Baloyski tidak ada pertukaran sama sekali. Di turtle-nya yang bahaya, Dan Turtle yang akan langsung di setup juga ya sebenarnya dari GiGFam. Dan kalau ngelihat dari Tas di sini juga damage outputnya masih belum terlalu besar. Karena sekarang ke hybrid build ya. Iya, dia War Axe ya tadi ya. War Axe. Ada War Axe yang dibayar juga, jadi kalau kita bilang tebel, ya sini belum tebel buat Lancelot. Dan setup mungkin akan diupayakan oleh EVOS Legends, cukup ngeri sebenarnya. Karena mereka lagi kalah dari perolehan gold. Jadi kemungkinan Fredrin ini bakal bisa nahan nanti Turtle yang kedua. Yap, dan sebenarnya yang bikin salah fokus adalah dalam keadaan tertinggal pun ini yang tadi sempat Wawa bilang juga di mana Tas punya speed farming lebih cepat ya. Sehingga untuk nantinya kontes harusnya EVOS Legends masih punya satu power retry yang lebih unggul dari Tasnya. Ya, dan lihat tuh, ini pasti ya, ada beda level sebenarnya antara Fredrin dan juga Lancelot. Tapi kalau untuk sustain team fight yang dipegang sama Fredrin. Oke, I'm offended menuju ke arah belakang. Tas masih bisa selamat dengan permainan puncher yang dimiliki. Tapi lihat Retribution from Nile. Berhasil menutup Tas, bahkan Tas harus tumbang di depan sana. Diikat kakinya oleh seorang Fluffy. Flicker for the day. Dan Luke, tapi depan sana Fluffy masih coba bertahan dengan Final Slash. Where are you going, Fluffy? Diikat kakinya. Diejam-ejam. Gak boleh pulang. Terlalu banyak sisinya. Yap, unggul level tidak menjadi hambatan untuk Nile. Bisa retribution dengan on point off. Ya karena dia bisa menangkap tadi Lancelotnya ya. Dan memang terlalu dive in juga tadi eksekusi terakhir dari Tas yang miss. Yang membuat dia harus terpunish tadi. Karena udah habis functionnya juga. Masih dalam proses cooldown. Ya, Phantom Execution-nya juga tadi dipakai buat masuk Masuk, ya. betul. Jadi agak berat. Tapi Game Fact by Grab. Tepat 2 bulan setelah rilis pada 8 Juli 2023, Hero Ixia akhirnya berhasil debut di MPL Indonesia Season 12 di minggu yang ke-6. Akhirnya yang nanya-nanya kemana ini hero baru nih. Minggu ke-6. Iya. Tapi ya, sekali lagi ini butuh waktu sebenarnya untuk EVOS Legends. Memang mereka bisa nge-hold ya karena mereka punya Novaria. Tapi mereka harus berhati-hati dengan inisiasi dari GiGFam. Karena inisiasi ini bisa datang secara mendadak. Adanya Final Slash, adanya I'm Offended. Membuat EVOS Legends kalau memang mereka harus stay di satu titik bahaya banget. I'm Offended dan Flicker langsung ada Rounder Kadera. Brans masih coba untuk bertahan, lihat. Damage yang diberikan terlalu sakit, Brans to survive. Tapi Apoy memberikan damage yang tiba-tiba membuat Brans sekerat salah maut. Kehilangan Palace kita, Nile is coming up. Menuju ke arah belakang, look Final Slash. Akhirnya menutup double kill di sana. Pasung dan Brans harus puas mendapatkan satu point kill, tapi Fluffy mencoba untuk menukarkan dengan seorang Kadera dan tidak ada yang tertukar. Double kill, looking for triple kill, tapi Kadera masih dikejar depan atas. What are you doing? Gak sampai, malah dia yang dipulangkan ke arah base-nya. Wah, ini sinergi dari GiGFam jalannya bagus banget. Luke lompat dari belakang, ngejar-ngejar tapi bisa tadi ada satu inisiasi yang akhirnya ngebuat dari EVOS Legends berhenti. Dan ini ngebuat dari GiGFam unggul banyak dari outer mid turret yang sekarang sudah dihajarkan Om. Iya, dan burst damage yang dimiliki yang bisa diberikan tadi oleh Kader ini sangat-sangat besar sekali. Dan EVOS Legends tertinggal cukup jauh. Objektif Lord ini jelas akan bisa jatuh ke tangan GiGFam. Padahal full barricade tadi yang diberikan nama Brans. Maksimal ya tadi. Itu udah maksimal dan Kadera udah sakaratul. Maut. Tapi tidaknya ada body block sih tadi. Oh, Terus banyak banget body digeser block. juga. Dan itu yang ngebuat akhirnya dari EVOS Legends yang memang dari segi atribut juga ini berbeda. Yang tinggal. Ya sebenarnya yang menangin juga tadi itu Abo ya. Karena dia Iya. ambil Primal Primal Threat kan. Threat, iya. Begitu dia naik ke robot dia ngebanting juga dari onward-nya dikasih nih. Nah itu tuh yang membuat tadi tipenya bisa dimenangkan GiGFam. Ya Kadera jadi nggak ke pick off. Kalau Betul. nggak ada onward dari Aboy, Gak ada, bisa tumbang. wassalam lah ya. Iya. Yap, tapi untuk keadaan yang masih bisa dipegang sama GiGFam untuk kali ini adalah Lord yang free juga. Dan Lord pertama untuk GiGFam di game kali ini. Lord yang memang bisa jatuh dengan sangat-sangat aman sekali ya. Tapi lagi dan lagi dengan objektif yang diambil oleh GiGFam.
Ini berarti Kadera udah terlalu atau cukup snowball kali ini. Dari item yang bisa diberikan dengan heavy crossbow-nya dia ini akan nge-meltdown sangat-sangat cepat sekali. Kalau memang EVOS Legends mereka belum punya item-item defense. Ya, jadi PR dari Vanstorm dan Fluffy berarti yang untuk harus nangkap ke arah Kaderanya. Betul. Karena dia juga punya sprint, dia punya heavy crossbow, banyak escape tools lah ya bisa dibilang. Apalagi dia bisa ngehit sambil jalan kan. Yap, itu keunggulannya ya. Keunggulan di retail, udah ngehit sambil jalan, pakainya sprint, ada quantum charge pula. Ada GDS lagi. Benar, punya GDS juga. Jadi semakin menambahkan lagi movement speed-nya, nambah 15%, pasifnya lebih cepat keisi, double damage-nya bakal lebih sering keluar. Oh, ini PR banget harus nyulik Kaderanya dulu. Iya, dan nih, makanya ini dia nge-skip Windtalker loh. Biasanya kan ada Windtalker, terus dia ke Berserker mungkin atau Husklow. Lihat, tas, Tribute Cornet kali ini dikeluarkan oleh Nile. Di depan langsung ada Fluffy. Memasukkan penalti Soan Apoy, masih mau lebih. Langsung ada Final Slash, masih mendapatkan Fazlong. Luka bertahan atas seorang Fluffy dan tidak tumbangin, tapi tas kali ini tidak bisa bermain langsung ke arah Aboy. Karena Baloyski melakukan sebuah barikade, membuat dirinya harus melewati Baloyski dulu sebelum menuju ke arah serang Aboy. Wow, dan itu look-nya benar-benar jadi initiator yang mengerikan. I'm offended for nothing. Baloy? Tapi nampaknya Baloy terlalu dive in membuat Tas berhasil mendapatkan satu point kill. Baloy! What are you doing, Baloy? The real hit or miss ya. Dan di saat memang udah miss itu jadi sebuah punishment besar. Karena ada fun fact, Aha. Baloy itu suka ketika gue nanya, what are you doing, Baloy? Dia terlihat mukanya ketawa kan? Fokus, stay fokus. Dia ketawa-ketawa lihat sini nih. Iya, dia kalau gue tanya, what are you doing? Dia tuh Nih lagi hitung nih. Olahraga jari dulu nih. Oke, tas, Tribute Cornet dilakukan oleh Loke. iya, tapi memang ini menjadi sebuah trigger juga ya. Dan ini ngebuat dari Nile-nya pun cukup pede lagi untuk bisa melakukan Rico di depan tas ditas-tasin. Tas lagi. Again and again, Tribute Cornet kali ini dengan 5 tim. Oh my god. Geek fam. Oh ini seperti membalas di game yang pertama kan Iya, sebenarnya. kayaknya panas nih. Oke. Masih dengan unggul jauh sebenarnya buat Geek Fam karena mereka juga masih menantikan kehadiran dari Lord berikutnya di menit yang ke-12. Jadi mereka masih nge-hold tadi di tengah, dibiarkan saja untuk slow push. Dan kita belum melihat adanya team fight yang bisa dimenangkan oleh EVOS Legends. Semua bisa dipukul mundur. Dan kalaupun memang tadi kita mau lihat Geek Fam bisa dipukul mundur karena mereka overextend. Ya, dan sebenarnya geraknya juga dari Gifan ini cukup bagus banget ya. Mereka memainkan metode 3-2. Kaderanya nggak bakal ditinggalin juga. Dan kita bisa melihat bagaimana setup yang sudah dilakukan oleh Geek Fam terlebih dahulu dalam keadaan yang unggul. Terpaut 7.800 net worth dan apakah ini bisa menjadi ancaman untuk EVOS Legends? Bahkan mereka bakal coba untuk cari informasi dulu nih. Mereka nggak gentar buat kontes ke arah Lordnya. Iya, dan ini tetap akan menjadi setup yang kemungkinan bisa didapatkan lagi ya oleh Geek Fam karena mereka unggul sangat-sangat jauh. Dan eksekusi mereka menurutku jauh lebih simple ya, dimana mereka bisa melompat dengan heavy crossbow dan di depannya punya stun. Sedangkan EVOS Legends, ini mereka harus mengandalkan tas, functionnya dia harus on point. Ya, dan perbedaannya adalah mungkin tadi sama-sama dengan utility jungler ya. Itu bisa megangin turtle ataupun lord sama-sama. Dan sekarang ini tas gak bisa adu di arah depan sana. Mau gak mau dia kepuk nantinya. Yep. Ini masih ditahan lagi ya oleh Geek Fam-nya karena mereka punya badan kan, Nile. Jelasnya beda EVOS Legends mereka karena pakai Lancelot untuk menahan damage dari Lord ini bakal dalam banget damage-nya. Dan lihat, di start tanpa kontes sama sekali. Iya, poking pelan, dikit, lama-lama jadi bukit tuh. Iya, dan akhirnya... Waduh. Wah. Lagi dong. Lagi, dan katanya ini juga sesuai dengan adanya keinginan dan motivasi dari Nile ya. Lihat aja di leg kedua. Iya. Betul. Dan kita sudah ada di leg yang kedua sekarang. Benar. Saat ini ya, kita berada di leg kedua yang di mana Tas berada di posisi yang kurang cukup baik untuk Iya. saat ini. Tapi jangan salah loh, kalau melihat rekam jejak dari leg yang pertama kan overextend sampai bisa dibalikin kan. Ini masih ada chance juga untuk EVOS Legends yang sering melakukan comeback. Yap, dan terlihat juga sebenarnya dari segi itemization untuk Ixia-nya nih Om. Ada 2 attack speed. Ya, Corrosion dengan Demon Hunter ya, dan setelah itu memilih untuk masuk ke jalur penetration. Jadi untuk membackup teman-temannya dengan full damage dia juga. Next item bisa jadi POD untuk dia. Oke, langsung ada base turret yang coba dipecahkan di arah top lane oleh sosok Lord. Tapi di depan sana para pasukan dari EVOS Legends mereka masih berkumpul.
Mereka tidak mau terlalu terburu-buru karena mereka sadar Geekfam tidak akan menabrak langsung di arah top lane. Mereka akan menabrak di arah mid lane dan langsung standby on position. Mereka siap untuk melakukan teamfight kali ini. Flicker sudah siap, Tas sudah bermain dan udah mulai terperangkap sedikit. Damage yang telah diberikan. Fokus menuju ke arah turret, tapi lihat langsung downward Fluffy. Berhasil memegang Kadera, mundur ke arah belakang. Tiba dari full Barakets, Kadera almost tertinggal. Dan bahkan Luke masih dapat untuk mempertahankan dirinya atas seorang Tas. One last hit dan Luke still survive. Oh my god, almost but it's never enough. Tapi banyak banget, ada resource yang kebuang, ada semua ultimate, dan Immortal yang lepas juga, tapi Geekfam ini nggak ada yang ter-shutdown. Dan ini masih menjadi nilai plus lagi, walaupun Geekfam agak sedikit terhambat ya Om untuk bisa langsung Naik ke ngelakuin atas ya. push karena bawahnya nggak jalan. Benar. Mereka harus respect sih sama full barricades yang diberikan oleh seorang Brand. Brand, ya. Itu sakit banget loh tadi dia Area. ngebuka di situ areanya. Sangat Ya, sakit. dan juga mereka bisa mungkin nextnya lebih fokus ke Branch kali ya. Karena Branchnya selama full barrage-nya gak ada yang ganggu sama sekali. Ini pasti bisa mukul mundur semuanya. Dan dikombinasikan sama penalty zone tadi ya, Iya, dan- combo-wombo harapannya. Ya, dan dia melihat kan tadi kan waktu temannya udah ngebuka, dia full barrage dulu baru dia flicker ke depan. Lebih susah untuk ditangkap dan gak bisa ditebak sama sekali. Unpredictable move juga Yep. ya, tapi ya masih coba diamankan keunggulan dari Geekfam kali ini, walaupun tadi ada sedikit memang inisiasi yang bisa dilakukan oleh EVOS Legends. Itu udah harus diwaspadain lagi, kombinasi penalty zone dan juga dari full barrage yang bisa dikeluarin, dan instant replaynya mari kita saksikan bagaimana usaha dari Geekfam. Ya, udah ada asal Echo memang yang dilepaskan ya. Dan ketika Baloy dia sudah melakukan inisiasi, barulah kita melihat Branch membuka full barrage disambung dengan flicker. Imo pecah dan sayangnya memang Luke ini gagal untuk ditumbangkan ya karena Final Slash masih bisa ngisi darahnya dia juga tadi. Dan Lihat. hybrid juga ya dari Lancelot ya, jadi damage-nya tadi pas stun Rose gak bisa numbangin Luke. Jadi nggak full damage, nggak maksimum ya. Cuma lihat Brand sih udah harus di respect ya. Dan kalau misalnya mereka nggak jatuhkan mata dan nggak fokus juga untuk ngindarin full barrage kayak tadi, itu bisa terwipe loh. Bisa. Itu bisa terwipe mereka, apalagi tim fight sekarang. Niles, seperti biasa, akan memancing keributan. Yep. Akan membuat Tas dan juga kawan-kawan EVOS Legends ini keluar dari base-nya mereka. Dan sebenarnya zoning dari Aboy X Luke sih ya, yang dari tadi juga ngebuat dari EVOS Legends sulit untuk bisa mencari informasi dari HP miliknya, tapi Grind! What? Kita nggak lihat tiba-tiba langsung ada satu buah point kill didapatkan. Paloski sengaja memberikan badannya supaya Kadera bisa mundur ke arah belakang. Dan ini memberikan waktu yang sangat mahal terhadap Geekfam untuk bisa mendapatkan Lord. Bahkan di depan sana Luka akan memberikan pressure terhadap seorang Tas. Akan coba ditabrak, Tas mau nggak mau. Phantom Execution ke arah belakang dan zoning out terjadi. Lagi dan lagi Lord gratis plus cashback satu hero. Satu hit. Liga 2 yang dimainkan oleh Geekfam ternyata berjalan sesuai rencana mereka. Benar. Grind yang ternyata tidak kita sadari ke pick off. Ya, karena, Dilumat, ditelan bulat-bulat. ya karena dia memang hero belakang dan tadi dia ada dalam base. Tapi mungkin inisiasi yang dilakukan oleh Baloy tadi, Balonya masuk tadi ya? dia masuk tadi ke dalam dan ada heavy crossbow juga kan. Dia damage ini besar banget. Mungkin 2-3 hit udah tumbang, kembalilah ke belakang dan bahkan survive. Karena yang ditargetkan tadi adalah Kadera yang memang punya movement speed cepat. Dan yang pintarnya Baloy, tadi dia sempat ngasih badan sengaja. Supaya mereka fokus ke Baloy, karena Baloy udah gak ada flicker. Informasinya harusnya udah diberikan. Baloy no flicker, bisa dimakan. Tapi ternyata Baloynya juga gak kemakan, Kaderanya pun juga selamat. Kalau tumbang juga nggak apa-apa ya, roamer tuker gitu kan. Karena Lordnya juga jadi free. Dan sekarang mereka bakal coba untuk nge-manage nih dari Geekfam untuk bisa langsung 3 lane push bersama dengan Lord yang berjalan di arah top lane. 3 lane push setelah dikeluarkan, Best Threat menjadi pilihan utama. Luke yang masih coba untuk bertahan, memberikan dengan Phantom Slash yang masih ditahan begitu saja depan sana. Ada Fanstrong yang akan coba dibulaskan damage-nya. Tapi nampaknya udah ada keluar Primal Ward. Penalti sudah keluarkan. Gak ada Prat. Ini bencana. Geekfam. Mereka mencoba untuk memberikan damage yang besar terhadap seorang Fluffy. Tapi di depan sana masih ada Super Minion yang bergerak membuat EVOS Legends. Mereka harus porak-poranda. Leg kedua. Dibalaskan dendamnya. Dan Geekfam berhasil mendapatkan game yang kedua. What a sweet Oh. revenge! Geekfam berhasil untuk bisa mendapatkan Lihat. poin penuh